Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Solihah dengan akhiran NIM 51 dari kelompok 9 yang akan membahas tentang implementasi model pembelajaran cooperative learning dan collaborative learning. Yang pertama yaitu model pembelajaran cooperative learning. Pembelajaran cooperative learning itu merupakan metode pengajaran di mana siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan teman sekelasnya. Pembelajaran seperti ini dikenal dengan sebagai pembelajaran berkelompok. Tetapi lebih dari sekedar berkelompok, karena melibatkan struktur tugas yang mendorong mereka itu untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan teman-temannya. Maksudnya teman yang satu kelompok tersebut. Pembelajaran kooperatif ini terdiri dari 4 siswa sampai 6 siswa untuk menguasai materi yang awalnya disampaikan oleh guru secara bersama-sama untuk meningkatkan minat belajar mereka. Terdapat 6 jenis pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama yaitu fokus pada tujuan kelompok, di mana kebanyakan metode pembelajaran kooperatif ini menerapkan berbagai tujuan yang diperoleh secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Contohnya dalam metode tim siswa, kita dapat memberikan pengakuan atau sebuah penghargaan yang diberikan kepada tim siswa yang sudah mencapai kriteria nilai yang sudah ditetapkan. Yang kedua itu pembebanan tugas tanggung jawab individu yang dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama itu dengan menghitung skor kelompok atau nilai rata-rata siswa atau penilaian lainnya, seperti dalam model pembelajaran siswa. Yang kedua yaitu melalui tugas di mana siswa diberi tanggung jawab khusus untuk bagian tertentu dari kelompok. Yang ketiga yaitu kesempatan kesuksesan yang sama. Hal ini merupakan ciri khas yang unik dari metode pembelajaran tim siswa yang menggunakan struktur yang memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam berkontribusi dalam tim atau kelompok mereka. Jadi semua siswa itu memiliki kontribusi yang sama, yaitu bisa saling membantu juga, berbagi tugas, begitu maksudnya. Yang keempat itu persaingan dalam sebuah tim yang digunakan sebagai alat untuk memotivasi siswa untuk bekerja sama dengan anggota tim mereka. Yang kelima yaitu pemisahan tugas yang melibatkan pemberian tugas spesifik kepada setiap anggota tim atau kelompok yang menyelesaikan bagian-bagian tertentu dari tugas tersebut. Yang keenam, penyesuaian dengan kebutuhan kelompok, di mana metode ini itu memungkinkan untuk menyelesaikan langkah-langkah dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Menurut Roger dan David Johnson dalam Anitali mengemukakan bahwa tidak semua kegiatan kelompok itu dapat disebut cooperative learning. Untuk memperoleh manfaat yang diinginkan dari penerapan pembelajaran kooperatif, Johnson menekankan 5 aspek yang harus diperhatikan dalam aktivitas instruksional, yaitu seperti positif. Keberhasilan kelompok sangat bergantung pada kontribusi setiap anggota. Jadi setiap anggota itu bekerja kayak gitu, gak cuman ada yang diem gitu. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efisien, guru perlu merancang tugas dengan teliti, sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan semua tanggung jawabnya agar kelompok dapat mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu interaksi langsung. Maksudnya itu setiap kelompok harus diberi kesempatan untuk berinteraksi langsung dan berdiskusi. Interaksi ini memungkinkan pembelajaran untuk menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi semua anggota. Yang ketiga yaitu akuntabilitas individu. Apabila tugas dan penilaian disusun sesuai dengan prosedur pembelajaran kooperatif, maka setiap siswa itu akan bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Setiap anggota kelompok dapat memberikan dukungan dan dorongan untuk memahami materi serta meminta kepada anggota kelompok agar tugas mereka itu diselesaikan agar tidak menghambat kemajuan kelompok. Yang kelima yaitu keterampilan sosial. Sebelum menempatkan siswa dalam kelompok, guru itu perlu mengajarkan keterampilan berkomunikasi.
Kan karena tidak semua siswa itu memiliki keterampilan mendengarkan dan mengungkapkan pendapat mereka dengan baik. Terkadang siswa itu perlu diberi instruksi tentang cara berkomunikasi secara efektif, seperti cara mengajukan argumen tanpa melukai perasaan temannya. Yang kelima itu evaluasi proses kelompok. Guru itu harus menetapkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kolaborasi mereka akan dapat bekerja lebih efektif di masa depan. Evaluasi ini tidak perlu dilakukan setiap kali ada sesi pembelajaran kelompok. Jadi bisa dilakukan secara berkala setelah beberapa kali terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran kooperatif itu yaitu siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan materi belajar sesuai dengan kompetensi yang diterapkan. Yang kedua yaitu kelompok terbentuk dari siswa yang berkemampuan, termasuk memiliki kemampuan tinggi, sedang, rendah, serta berasal dari berbagai ras, budaya, dan suku yang berbeda yang dengan memperhatikan kesetaraan gender. Yang ketiga itu penghargaan lebih ditekankan kepada kelompok dibandingkan kepada masing-masing siswa. Kayak model pembelajaran kooperatif ini tidak hanya mengajarkan kerjasama kepada peserta didik, tetapi juga mengajarkan kemampuan untuk menyelesaikan materi secara mandiri tanpa membedakan faktor-faktor seperti ras, suku, dan budaya, serta memberikan penghargaan yang tinggi kepada kelompok-kelompok. Pembelajaran kooperatif itu tadi kan sudah jelaskan metode belajar yang melibatkan pembelajaran dalam kelompok dengan tujuan agar siswa itu mencapai beberapa tujuan pembelajaran kan. Salah satu tujuannya itu untuk meningkatkan hasil belajar akademik. Metode ini itu bertujuan untuk mencapai tujuan sosial yang beragam serta meningkatkan prestasi siswa dalam bidang akademik. Selain itu, tujuan lainnya adalah mempromosikan penerimaan terhadap perbedaan individu berdasarkan beberapa faktor seperti ras tadi, suku, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuan. Semua model pembelajaran itu dianggap baik jika memenuhi prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu semakin sedikit usaha yang dilakukan guru dan semakin aktif siswa dalam belajar, maka hasilnya akan semakin baik. Yang kedua yaitu semakin sedikit waktu yang dibutuhkan guru untuk mengaktifkan siswa adalah semakin baik. Ketiga yaitu sesuai dengan gaya belajar siswa. Keempat, dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru. Yang dalam pembelajaran learning cooperative learning ini ada beberapa model yang digunakan seperti STAT, Jigsaw, GI, Rotating Trio Exchange, dan Group Resume. Dari beberapa model tersebut, yang paling banyak dikembangkan yaitu STAT dan Jigsaw. Penjelasan tentang Student Team Achievement Division STAT, yaitu tipe STAT ini merupakan model kerjasama siswa yang menekankan aktivitas dan interaksi itu untuk saling memotivasi dan bantu dalam belajar guna mencapai prestasi yang optimal. Proses pembelajarannya itu melibatkan 5 tahap, mulai dari penyajian materi, kegiatan kelompok, tes individu, penghitungan skor, pemberian penghargaan. Yang kedua yaitu metode Jigsaw. Nah, metode Jigsaw ini merupakan pembelajaran kooperatif yang dimana siswa itu bekerja dalam kelompok seperti pendekatan STAT tadi. Jadi siswa itu diberi materi yang harus dipelajari. Terus tiap anggota kelompok secara acak ditugaskan untuk pelajari materi tersebut pada bagian tertentu dari materi tersebut. Setelah pelajari materi, perwakilan dari kelompok itu berkumpul dengan anggota dari perwakilan lain yang pelajari materi yang sama. Lalu materi tersebut itu didiskusikan. Kemudian perwakilan kelompok kembali ke kelompok masing-masing untuk mengajarkan materi tersebut kepada teman-temannya. Terus lalu dilakukan tes atau penilaian lain terhadap semua topik yang telah diberikan. Yang ketiga itu ada metode Group Investigation atau GI ya. Dalam metode ini
Siswa itu bekerja sama dalam suatu kelompok untuk menyelidiki topik khusus, seperti contohnya itu strategi pembelajaran kooperatif. Jadi metode ini tuh sangat penting karena siswa itu saling membantu dan bekerja sama. Yang membedakan materi ini adalah fokus pada penelitian tentang topik tertentu. Nah, anggota kelompok G ini beranggotakan 4-5 orang. Yang keempat yaitu metode rotating trio exchange. Rotating trio exchange merupakan metode di mana peserta didik dibagi menjadi kelompok yang beranggotakan 3 orang dan melakukan rotasi. Guru memberikan soal atau tugas dengan tingkat kesulitan yang bervariasi dalam setiap putaran untuk memastikan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan. Jadi model pembelajaran ini merupakan cara yang efektif untuk mengubah pola belajar di kelas. Model ini berpusat pada siswa dan mendorong untuk berinteraksi, memberikan pendapat, dan berbagi pengetahuan ke teman-temannya. Yang kelima yaitu metode group resume. Nah, metode group resume ini merupakan pendekatan pembelajaran kelompok yang menyoroti pencapaian individu yang sering digunakan dalam situasi di mana anggota kelompok sudah saling mengenal. Nah, pendekatan ini itu bertujuan untuk mempererat hubungan antar siswa dan membangun kerjasama dalam kelompok. Selanjutnya yaitu model pembelajaran collaborative learning. Nah, pembelajaran collaborative learning ini merupakan cara mengajar yang mendorong siswa itu untuk aktif dan selama proses pembelajaran. Dalam model pembelajaran collaborative learning ini, siswa itu bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mendorong siswa aktif selama proses pembelajaran. Collaborative learning ini membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir, bersosialisasi, dan belajar menerima perbedaan pendapat. Ciri-cirinya yaitu saling bergantung secara positif, berinteraksi langsung dalam bekerja sama, tanggung jawab individu untuk menyelesaikan tugas bersama, memerlukan keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi dalam kerjasama di dalam kelompok tersebut. Macam-macam model pembelajaran kolaboratif ini yaitu ada learning together, ada team games turnamen, ada group investigation, ada academic constructive controversy, ada jigsaw procedure. Nah, penjelasan tentang learning together. Learning together ini merupakan model pembelajaran di mana siswa itu dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan kemampuan yang berbeda-beda. Setiap kelompok itu bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dari guru. Penilaiannya didasarkan pada hasil kerja kelompok. Sedangkan time games turnamen tersebut setelah siswa belajar bersama, setiap anggota kelompok yang menjadi perwakilan kelompoknya bersaing dengan anggota kelompok lain. Penilaiannya dengan skor yang diperoleh oleh kelompok. Yang ketiga yaitu ada group investigation. Nah, group investigation ini adalah model pembelajaran di mana anggota kelompok bekerja sama untuk merencanakan dan melakukan penelitian serta memecahkan masalah dengan membagi tugas antara anggota dan menyajikan hasil penelitian mereka di kelas. Yang keempat ada academic constructive controversy. Di dalam model pembelajaran ini, anggota kelompok terlibat di dalam diskusi atau perdebatan yang didasarkan pada apa yang telah mereka pelajari. Tujuan dari model pembelajaran ini adalah meningkatkan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah. Yang kelima ada jigsaw procedure. Nah, jigsaw procedure ini merupakan pembelajaran yang dimana setiap anggota kelompok mempelajari materi yang berbeda-beda. Lalu mereka berbagi pengetahuan mereka dengan kelompok lain. Langkah-langkah model pembelajaran cooperative learning itu yaitu guru merencanakan program pembelajaran dan menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas peserta didik dalam kelompok kecil. Guru mengarahkan dan membimbing peserta didik baik secara individu maupun kelompok dan membantu mereka memahami materi
dan mengamati sikap serta perilaku peserta didik selama pembelajaran. Setelah itu, peserta didik diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, sementara guru bertindak sebagai moderator selama diskusi kelas. Yang keempat yaitu guru mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kelemahan atau mengoreksi perilaku yang tidak sesuai. Nah, langkah-langkah pembelajaran Student Team Achievement Division yaitu yang pertama, guru itu menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Lalu guru memberikan tes atau kuis individu kepada siswa dengan untuk mengetahui nilai awal kemampuan mereka. Lalu guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda. Guru memberikan tugas kelompok yang berhubungan dengan materi yang telah diajarkan, mendiskusikan tugas tersebut bersama, saling membantu dan membahas jawaban tugas. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap kelompok itu memahami materi. Guru memberikan tes atau kuis individu kepada siswa. Guru membantu siswa membuat rangkuman, memberikan arahan dan penegasan materi yang telah dipelajari. Lalu, guru memberikan penghargaan pada kelompok berdasarkan peningkatan nilai hasil belajar dari nilai awal kuis ke nilai kuis berikutnya. Ada langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw, yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang disebut dengan kelompok asal atau kelompok yang sudah diacak. Lalu setiap siswa di dalam kelompok itu diberi materi yang berbeda-beda untuk dipelajari. Siswa yang mendapatkan materi yang sama dari berbagai kelompok berkumpul bersama untuk mendiskusikan materi tersebut. Setelah selesai berdiskusi, siswa kembali ke kelompok asal mereka. Siswa yang telah mendiskusikan materi dengan berbagai kelompok itu menjelaskan apa yang telah mereka pelajari kepada anggota kelompok asal mereka. Setiap kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi mereka di kelas dan menunjuk satu anggota sebagai perwakilan untuk menyampaikan presentasinya. Semua siswa mengerjakan kuis yang mencakup semua materi yang telah dibahas dalam kelompoknya. Lalu ada langkah-langkah model pembelajaran group investigation, yaitu guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang beragam. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan tugas kelompok. Ketua kelompok mengambil bahan yang telah diberikan guru. Maksudnya ketua kelompok mengambil bahan tugas yang diberikan guru. Setelah itu, kelompok mendiskusikan tugas bersama-sama. Setelah selesai berdiskusi, salah satu anggota itu menyampaikan hasil diskusi. Kelompok lain dapat memberikan tanggapan. Guru memberikan penjelasan jika ada kesalahan dan membuat kesimpulan. Setelah itu dilakukan evaluasi. Langkah-langkah teori rotating trio exchange. Yang pertama itu guru membuat pertanyaan yang bisa memulai diskusi tentang materi pelajaran. Lalu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 3 orang. Setiap kelompok diberikan pertanyaan yang sama dan setiap anggota kelompok itu diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Lalu setelah berdiskusi, beri angka 0, 1, 2 kepada setiap anggota dalam trio exchange itu. Dengan angka 1 berpindah ke kelompok baru searah dengan jarum jam. Peserta dengan angka 2 berpindah berlawanan arah jarum jam. Dan peserta dengan angka 0 tetap diam di tempat. Peserta kemudian berdiskusi dengan pertanyaan baru yang lebih sulit. Setelah setiap babak selesai, guru meminta jawaban dari seluruh kelompok sebelum rotasi peserta ke kelompok baru. Lalu ada langkah-langkah teori group resume, yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat rangkuman atau resume dari materi yang dipelajari. Siswa belajar dengan gayanya sendiri. Siswa mencari sumber yang
sumber belajar tambahan yang relevan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model dari pembelajaran kolaboratif learning. Langkah-langkah model pembelajaran kolaboratif learning ini yaitu siswa di dalam kelompok menentukan tujuan belajar dan bagi tugas. Semua siswa di dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis. Kelompok bekerja sama untuk mengidentifikasi, meneliti, menganalisis, dan merumuskan jawaban atau solusi terhadap tugas atau masalah. Lalu setelah kesepakatan diskusi, setiap siswa itu menulis laporan secara individu. Guru memilih satu kelompok secara acak untuk melakukan presentasi di depan kelas. Kemudian semua kelompok mendapat giliran untuk berpresentasi. Siswa lain mengamati, membandingkan, dan menanggapi presentasi tersebut selama sekitar 20-30 menit. Setiap siswa dalam kelompok memperjelas, menyimpulkan, dan memperbaiki jika perlu laporan yang akan diperlukan. Setiap siswa menyusun laporan berdasarkan kerjasama dalam kelompok. Laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dan pada pertemuan berikutnya untuk didiskusikan. Langkah-langkah dari learning together yaitu guru menjelaskan materi pelajaran. Setelah itu, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang dalam satu kelompok. Setiap kelompok mendapatkan tugas untuk didiskusikan dan diselesaikan bersama. Lalu, beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kelompok diberi pujian dan penghargaan berdasarkan hasil kerja mereka. Langkah-langkah teori Teams Games Turnamen yaitu guru memberikan informasi penting, jelasan tujuan siswa. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang beragam. Guru membantu siswa menjawab pertanyaan dalam permainan. Guru mengadakan kompetisi antar kelompok dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok atas usaha dan hasil belajar mereka. Lalu ada langkah-langkah teori group investigation, yaitu setiap anggota kelompok mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Lalu setiap kelompok merencanakan penelitian yang akan dilakukan, termasuk metode yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Setiap kelompok menentukan apa yang akan dikerjakan oleh kelompok dan siapa yang akan melaksanakannya. Lalu merencanakan bagaimana hasil penelitian di depan kelas. Guru memberikan penilaian berdasarkan proses kerja selama penelitian dan hasil akhir dari kerja kelompok. Lalu ada langkah-langkah dari akademi konstruktif conversary. Yang pertama yaitu mengorientasikan siswa dan memperkenalkan siswa kepada konsep dan tujuan pembelajaran kolaboratif. Lalu guru membentuk kelompok belajar. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang selanjutnya yaitu susun tugas pembelajaran dengan merancang tugas yang harus dikerjakan oleh kelompok-kelompok. Lalu guru membantu dan mendukung siswa dalam bekerja sama dan berkolaborasi. Setelah itu, beri nilai dan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah teori jigsaw prosedur, yaitu guru itu membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mendapatkan satu jenis masalah yang harus dihadapi. Setelah itu, minta setiap kelompok bekerja sama untuk menemukan cara efektif mengajarkan penyelesaian masalah tersebut kepada kelompok lain. Setelah setiap kelompok menguasai masalah mereka, bentuk kelompok baru yang terdiri dari satu ahli, maksudnya itu siswa yang sudah menguasai materi dari setiap kelompok sebelumnya. Di dalam kelompok jigsaw, masing-masing ahli bertanggung jawab mengajarkan teknik atau cara penyelesaian masalah mereka kepada anggota kelompok baru. Nah, menurut Mulyana, pembelajaran kooperatif learning itu memiliki beberapa keahlian seperti
Siswa itu tidak perlu bergantung pada guru dan lebih percaya pada kemampuan berpikir mereka sendiri, sehingga mereka bisa mencari informasi dari berbagai sumber dan belajar bersama teman-temannya. Selanjutnya yaitu siswa belajar mengungkapkan ide mereka secara verbal dan membandingkannya dengan ide orang lain. Siswa belajar untuk menghargai orang lain dan menerima perbedaan pendapat. Siswa lebih bertanggung jawab dalam belajar. Kelemahan model pembelajaran cooperative learning ini menurut Mulyana yaitu siswa itu membutuhkan waktu untuk memahami prinsip pembelajaran cooperative learning, yaitu siswa yang mampu dalam materi diharapkan membantu siswa yang kurang mampu. Nah, maksudnya dari siswa membutuhkan waktu untuk memahami prinsip ini, kan kadang tidak semua siswa memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kadang ada yang down gitu, kayak masa aku bisa gitu, gimana, apa aku bisa, kan pasti ada yang kayak gitu. Nah, di dalam cooperative learning ini membantu siswa itu lebih percaya diri gitu, bahwa mereka itu memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga bisa menghargai teman-temannya. Selanjutnya yaitu ciri utama pembelajaran ini adalah siswa itu harus bekerja sama dalam memecahkan masalah. Jadi harus saling membantu dan mendukung untuk mencapai tujuan belajar. Yang ketiga yaitu penilaian didasarkan pada hasil kerja kelompok. Selanjutnya, mengembangkan kesadaran berkelompok membutuhkan waktu yang lama. Lalu ada kelebihan dan kelemahan metode model pembelajaran collaborative learning. Kelebihan dari model collaborative learning itu yaitu siswa belajar untuk bermusyawarah, siswa belajar menghargai pendapat orang lain, siswa dapat mengembangkan cara berpikir kritis, siswa dapat memupuk rasa kerjasama. Tetapi ada kelemahan dalam model pembelajaran kolaboratif learning ini, yaitu memerlukan pengawasan yang ketat dari guru. Ada kecenderungan saling meniru tugas atau pekerjaan teman, memakan waktu yang cukup lama, sulit menemukan teman yang diajak bekerja sama. Murid yang lebih pintar mungkin merasa dirugikan jika mereka belum memahami tujuan dari pembelajaran ini karena harus membantu teman-temannya. Murid yang pintar juga bisa merasa tidak adil karena hasil belajar itu ditentukan oleh pencapaian kelompok. Kan setiap siswa pasti ada yang ingin nilainya lebih tinggi dari teman-temannya. Selanjutnya yaitu kerjasama tidak berjalan dengan baik hanya murid yang pintar dan aktif yang akan bekerja. Strategi mengatasi kendala dalam penerapan model pembelajaran cooperative learning, yaitu dengan pembagian kelompok yang seimbang. Guru itu harus memastikan setiap kelompok itu terdiri dari siswa yang kemampuan yang beragam. Kan kadang ada yang siswa yang pengen itu kumpul sama circle-nya saja, gak mau sama teman-teman lainnya, maunya sama yang teman-teman akrabnya saja. Nah, makanya itu guru itu membagi siswa itu dalam kelompok acak. Jadi ada yang pintar, ada yang sedang, kayak gitu. Yang kedua yaitu panduan peran dan tanggung jawab guru, menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap anggota kelompok dengan jelas. Yang ketiga yaitu pelatihan keterampilan sosial. Guru membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti berkomunikasi dan bekerja sama. Yang keempat yaitu peningkatan motivasi, menciptakan lingkungan yang mendukung. Motivasi siswa dengan memberikan penghargaan umpan balik yang positif. Setiap siswa itu kan penghargaan. Kayak kita itu misal memberikan hadiah full pen untuk yang berhasil, untuk yang bisa menjawab kayak gitu kan, mereka itu jadi kayak oh aku harus itu apa, harus belajar supaya itu dapat hadiahnya. Jadi kayak guru itu menstimulus siswa.
Lalu ada pemantauan guru yang aktif. Guru harus tetap memantau dan membantu kelompok agar dapat berfungsi dengan baik. Yang keenam yaitu memberikan contoh pasif. Guru memberikan contoh kelompok yang baik untuk menginspirasi siswa. Yang ketujuh yaitu berikan umpan balik yang bangun setelah tugas selesai. Lalu ada strategi mengatasi kendala dalam penerapan model pembelajaran collaborative learning. Nah, untuk mengatasi kendala dalam penerapan model collaborative learning ini, yang pertama itu baik guru atau siswa harus punya persiapan yang matang untuk melaksanakan pembelajaran collaborative learning. Persiapan ini tidak bisa dilakukan secara instan dan harus memperhatikan hal-hal kecil seperti pembuatan RPP, penentuan tema dan kelas yang tuju. Persiapan yang dilakukan jauh-jauh hari akan mengurangi hambatan yang mungkin muncul. Tanpa persiapan yang baik, guru dan siswa tidak akan tahu arah yang jelas tentang pembelajaran collaborative learning. Yang kedua yaitu komunikasi dan menentukan keberhasilan pembelajaran collaborative learning. Guru itu harus berkoordinasi untuk menyepakati tujuan pembelajaran sehingga tidak ada unsur keterpaksaan. Jadi koordinasi yang baik akan meringankan beban guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga itu menyiapkan rencana cadangan. Rencana cadangan itu membuat guru merasa lebih aman dan yakin bahwa pembelajaran collaborative learning ini akan belajar sesuai dengan rencana guru. Jika rencana utama gagal, kita sudah ada rencana cadangan untuk memvariasi rencana utama. Dari kegagalan rencana utama dan keberhasilan rencana cadangan, kita bisa membuat rencana selanjutnya sebagai penyempurna. Jadi pembelajaran collaborative learning itu akan semakin baik seiring waktu. Selain itu, guru itu tidak perlu membuang waktu untuk menyiapkan rencana cadangan secara mendadak kan telah dilakukan di awal persiapan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.